Pemirsa, puluhan siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi terpaksa dilarikan ke puskesmas setempat usai tertimpa atap sekolah yang rubuh. Meski telah mendapat perawatan intensif tim medis, namun para siswa masih merasa trauma akibat peristiwa ini. Usai mendapatkan perawatan intensif tim medis puskesmas setempat, puluhan siswa akhirnya dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Dari data pihak puskesmas Muara Gembong, tercatat sebanyak 27 siswa menjadi korban tertimpa atap dua ruangan kelas sekolah. Dua siswa diantaranya mengalami luka berat pada bagian kepala. Selain itu, siswa lainnya masih diselimuti rasa trauma. Peristiwa ini terjadi di tengah proses kegiatan belajar mengajar berlangsung di sekolah tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dengan kejadiannya ambruknya SMA 1 Muara Gembong, maka tadi kita korban itu 27. Kebetulan dari 27 hanya 2 yang ada luka. Yang lainnya hanya sebatas shock atau luka ringan ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin alhamdulillah untuk semua ini bisa di-cover oleh tim kami dari Puskesmas. Setelah hampir 2 bulan terakhir ditutup oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, portal di Jalan Nasional penghubung 2 kabupaten kembali dibuka. Sebelumnya, salah satu perusahaan tambang terpaksa ditutup karena menggunakan jalan negara sebagai akses angkutan tambang. Pembukaan portal ini dilakukan menyusul adanya satu perusahaan, yaitu PT Talenta Bumi yang telah mendapatkan dispensasi. Talenta Bumi kini diperbolehkan menggunakan jalan negara sebagai akses angkutan tambang setelah mendapat dispensasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya perusahaan tambang ini terpaksa ditutup karena menggunakan jalan negara sebagai akses angkutan. Hal tersebut lantaran dinilai melanggar Perda nomor 3 tahun 2012. Sudah satu perusahaan itu mengajukan pembukaan bisa melintas lah begitu, tapi dia kan memajukan izin melintas ke balai sudah keluar, terus izin membangun flyover sudah keluar. Nah makanya portalnya kita buka karena izinnya. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera menyelesaikan persoalan angkutan tambang. DPR meminta hal itu segera dituntaskan agar perekonomian masyarakat tidak terganggu. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi 5 DPR meninjau ke sejumlah lokasi yang saat ini tengah berpolemik di Provinsi Kalimantan Selatan. Di antaranya pemblokiran akses jalan nasional yang menghubungkan 2 kabupaten, yakni Kabupaten Batola dengan Kabupaten Tapin. Pemprov Kalimantan Selatan memblokir akses jalan nasional dengan cara memasang portal di tengah jalan untuk mencegah jalan nasional tidak dilewati oleh angkutan tambang. Komisi 5 DPR menilai keputusan pemerintah provinsi tersebut merupakan bentuk upaya pencegahan agar jalan tak gampang rusak. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi harus menghidupkan kembali fungsi jembatan timbang yang dinilai masih kurang maksimal. Ya kalau jalan negara ya pemerintah daerah harus cari solusi. Makanya kita mau aktifkan jembatan timbang, ada kaitannya sama hari ini. Jembatan timbang ada 2 di sini, satu dibangun tahun 70-an udah pasti nggak bisa pakai. Yang baru kita minta diaktifkan. Boleh dilewati jalan negara, tapi tonasenya harus sesuai ketentuan. Ya, kalau tidak wajib pemerintah daerah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menangani itu supaya masyarakat tidak diganggu oleh kegiatan ekonomi yang memang juga penting. Sementara terkait perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tambang, Komisi 5 DPR RI mendesak Pemprov Kalimantan Selatan segera menemukan solusi yang jauh lebih baik dari sekedar penutupan jalan agar tidak merugikan masyarakat banyak. Kontributor Berita 1 TV. Pemirsa, pasca banjir bandang yang melanda Desa Purwosari, Kecamatan Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, sekitar 300 warga hingga saat ini masih mengungsi di posko bencana banjir. Salah satu tempat yang dijadikan warga untuk mengungsi yaitu Masjid Baitul Falak.
Beginilah kondisi pengungsi korban banjir bandang. Dengan beralaskan fasilitas seadanya, para pengungsi yang didominasi ibu-ibu dan anak-anak masih terlihat trauma. Jumlah pengungsi hingga Selasa pagi tercatat sebanyak 310 jiwa, berasal dari 3 RT yang terkena dampak banjir bandang. Akibat dilanda banjir bandang, sejumlah rumah warga mengalami rusak berat, bahkan ada yang diseret banjir. Istiana, salah satu korban, mengaku terpaksa mengungsi karena takut akan terjadi banjir bandang susulan. Pas kejadian, ibu di rumah, Bu? Ya. Keluarga juga di rumah semua? Rumah hancur, Bu, rumahnya, Bu? Enggak. Tapi masih khawatir, Bu, ya? Masih takut, Bu, ya, untuk kembali ke rumah, ya? Sampai data kemarin sore, yang kali terakhir 350. Itu ditampung di mana aja, Pak, tempat pengungsiannya, Pak? Ada berapa titik, Pak? 350 itu yang satu ada di titiknya tempat Bu Ana, yang rumah ini. Kemudian yang kedua ada di masjid. Di masjid, ya? Masjid, lantai 2. Pagi ini semua sudah terfasilitasi. Terus untuk relawan ini yang masuk ke data kami ada, untuk saat ini ada 200. Itu juga nanti akan kita dropin untuk siangnya untuk logistik. Yang mengungsi sendiri sebenarnya berapa? Untuk pengungsi asumsi, bukan asumsi ya, data kami 300. 2 gol Jamie Vardy antarkan kemenangan Leicester City 3-1 atas Liverpool. Usai jeda kami hadirkan informasi lengkapnya. Partai Golkar akan memberikan sanksi kepada Titik Soeharto terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Titik diduga bertemu Prabowo untuk mendukung pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Sandi. Partai Golkar akan memberikan sanksi kepada Titik yang merupakan wakil ketua Dewan Pakar Golkar. Sikap Titik diketahui bertentangan dengan keputusan Partai Golkar yang mengarahkan dukungan ke pasangan calon nomor urut 2 Ahok Jarot. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyayangkan sikap Titik. Rencananya Partai Golkar akan meminta klarifikasi langsung terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto yang diduga untuk mendukung pasangan calon cagup DKI nomor urut 3 Anies Sandi. Siapapun di partai ini apabila tidak melaksanakan kebijaksanaan partai, kebijakan partai dan dianggap indisipliner, maka perlu diberikan sanksi. Pemirsa, tim Pansel Mahkamah Konstitusi mengumumkan progres seleksi hakim di Mahkamah Konstitusi menggantikan Patrialis Akbar. Sejumlah cara dilakukan tim panitia seleksi MK guna menjaring calon hakim berkualitas, termasuk menginventarisir nama-nama hakim terbaik. Ya, kita menginventarisasi ya mereka-mereka yang memiliki kompetensi dan kita anggap memiliki integritas, kita doronglah supaya mendaftar. Dan mungkin jikalau mereka misalnya menganggap karena satu saja posisi, ya kita katakan bahwa paling tidak berkontribusi untuk mencoba membuat adanya suatu motivasi calon yang terbaik itu akan terpilih lah. Jadi bukan hanya karena berharap misalnya akan terpilih, tetapi juga untuk ikut berkontribusi di dalam seleksi daripada hakim Mahkamah Konstitusi yang benar-benar bisa meninggalkan kondisi-kondisi yang lalu lah, yaitu yang integritasnya sangat tinggi yang kita harapkan. Presiden Joko Widodo membuka rapat kerja kesehatan nasional Raker Kesnas 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden meminta agar kasus gizi buruk tidak lagi dialami anak-anak Indonesia. Raker Kesnas tahun 2017 mengambil tema integrasi seluruh komponen bangsa, mewujudkan Indonesia sehat. Raker Kesnas ini difungsikan sebagai sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan pendekatan kekeluargaan untuk mewujudkan Indonesia sehat.
Ini juga sebagai salah satu upaya optimalisasi serta akselerasi hasil kerja dan kontribusi berbagai sektor dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Selain itu, Presiden meluncurkan program wajib kerja dokter spesialis atau WKDS dan pencadangan pembangunan 124 puskesmas di daerah perbatasan. Dalam pidatonya, Jokowi menekankan persoalan kelaparan yang masih banyak dialami oleh anak Indonesia yang semestinya dapat diselesaikan. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 mencapai angka 5,02% dan dapat mengendalikan inflasi. Menurut Jokowi, dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, tidak sepantasnya kasus gizi buruk muncul. Jokowi serta dokter dan bidan untuk ikut mencegah kasus gizi buruk di tanah air. Bapak dan Ibu, hal-hal ini ada di negara kita. Ini sebetulnya persoalan yang bisa kita selesaikan. Sekali lagi, kita sudah berada pada posisi pendapatan menengah. Ini harusnya sudah kita tinggal. Sudah masa lalu kita, tetapi kenapa sekarang masih ada? Karena kita tidak fokus pada hal-hal yang sebetulnya sudah kita tinggalkan. Tidak ada lagi anak yang sepantasnya hidup miskin di negara yang berpendapatan menengah, harusnya sudah ada. Tidak ada anak yang sepantasnya kekurangan gizi di negara yang berpendapatan menengah seperti sekarang ini. Dan tidak ada anak yang pantas meninggal dengan penyebab yang sebetulnya kita bisa cegah. Dan kita ngerti semuanya bagaimana mencegahnya. Semua tahu. Semua dokter, semua bidan ngerti semuanya ini.